Shalom sahabat BB, wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Baik sahabat BB, senang banget malam hari ini saya Magdalena Krisinda akan bersama dengan Kak Cica. Kak Cica adalah salah satu sahabat BB dari Jakarta Utara. Dia adalah tim pelayanan wanita bijak Jakarta Utara. Nah, sebelum malam hari ini kami berbagi ya satu sharing yang sangat memberkati dalam IG Live kali ini bertema Aku dan Dia. Kita mau nyanyi bareng dulu ya. Satu lagu yang selalu kita dengar dalam camp pembinaan wanita bijak. Ini dia lagunya. Pasti sahabat WB bisa nyanyi bareng lagu ini. Oke, yuk nyanyi bareng ya. Sambil kita kumpulin sahabat WB yang akan join atau nonton di IG Live malam hari ini ya. Selamat malam Mbak Esther. Kemudian teman-teman perempuan tanpa koma. Selamat malam ya. Ada Mbak Friska, Priscilia. Halo. Keberhargaan diri yang sejati bukan elok paras dan tinggi prestasi. Ku jadi berharga di apa makna diri ku diciptakan utuh olehnya. Kita nyanyi dulu ya sahabat BB ya. Walau ku berbeda namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Mutiara yang ditemukan, ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Selamat malam, shalom sahabat BB. Kita ngumpulin sahabat BB yang masih pada online ya di IG Live kali ini. Kita nyanyi dulu ya lagu Mutiara yang Ditemukan. Walau ku berbeda namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Halo, selamat malam, shalom. Ada Mbak Elvis, Nongkleni ya. Ada Kak Melani, Oswari, halo. Ada Kak Nadia Baskaria. Halo Kak Marini Yuyun. Ada Kak Cica juga udah bergabung, terima kasih. Kak Bisa Aprisia. Terus apa namanya? Mutiara yang ditemukan. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya.
wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Sekali lagi shalom, selamat malam sahabat WB. Dimanapun berada, ada yang dari Manokwari, hai Kak Sesye, halo. Muah. Ada juga Kak Tamara. Kak Tamara ada di kota mana? Ada Kak Elis, halo. Yang lagi di Jakarta, di Manokwari, di Jogja, Surabaya. Ada juga di Bekasi. Oh udah tadi ya. Kemudian di Medan, di Belanda, bahkan di Singapura, di Malaysia, di Kuala Lumpur, ada juga yang di Bali, di Nusa Tenggara, ada di Makassar, banyak banget di Kalimantan juga. Wah, WB mah ada di dimanapun ya tersebar. Oke deh kalau begitu karena sudah siap nih ya sahabat WB untuk bergabung di IG Live malam hari ini, saya akan langsung menambahkan untuk siaran bareng. Dia adalah Kak Cica. Kak Cica namanya, ada di Jakarta Utara. Dia adalah tim peladangan dulu untuk siaran bareng. Tunggu sebentar ya. Nah, puji Tuhan. Shalom Kak Cica. Hai. Apa kabar Kak? Baik Kak, puji Tuhan. Oh, syukurlah. Oke. Di Jakarta Utara cerah atau lagi hujan gerimis mendung gitu cuacanya? Cerah ya, Tadi sempat sama. mendung, Kak. Jogja juga cerah. Oh, oke. Tapi ternyata sekarang mendung nggak berarti hujan ya. Oke baik, Kak Cica terima kasih banyak ya buat waktunya berkenan sharing di IG Live Wanita Bijak Indonesia. Pokoknya Tuhan pasti memberkati deh Kak Cica. Amin, amin. Iya, nah omong-ngomong nih Kak Cica, apa kabar pelayanan di WB dari Kak Cica? Ini kayak udah lama ya ada di WB ya? Oh iya, saya melayani join di WB sejak tahun 2006. Waktu itu jadi staf WB sampai tahun Oh gitu. Sampai tahun 2012, kemudian tetap bergabung di pelayanan medianya WB, khususnya di tabloid ya, gitu. Wow, keren banget. Dari tahun 2006 udah join, berarti 14 tahun tambah 1. 15 tahun Ya, udah ada lama ya dalam saya pelayanan ngitungin. WB. Iya ampun, luar biasa. Aku aja yang hitung. Karena aku belum selama itu, tapi aku jadi semangat gara-gara ketemu Kak Cica. Thank you Kak. Oke Sama-sama. deh, Kak Cica. Betul. Malam hari ini kan kita mau sharing nih tentang satu topik, yaitu aku dan dia. Dan kayaknya juga sahabat WB udah ya nggak sabar banget untuk siap-siap diberkati. Dan terima kasih banyak buat sahabat WB yang udah join nonton, baik itu di IG Live maupun di IGTV nantinya. Nah, Kak Cica, biar kita lancar malam hari ini kita doa dulu yuk. Boleh, ayo Kak. Oke ya. Magda yang doa pembukaan, nanti Kak Cica yang doa penutup sebelum kita berpisah ya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami bisa bersama-sama ada dalam siaran IG Live Wanita Bijak Indonesia. Berkati Kak Cica yang akan menyampaikan firman Tuhan dan sharing live yang memberkati, menguatkan, bahkan meneguhkan setiap sahabat WB. Dan berkati juga setiap kami yang nanti menyaksikan Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami percaya topik ini sangat menolong kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, Kak Cica, aku mau say hi dulu deh buat teman-teman. Oh, ini ada Kak Friska yang bilang suara Kak Cica kecil banget. Oh, berarti nanti kayaknya harus. Nah, gitu Kak. Nanti kayaknya kalau mau bicara agak dideketin. Nah, betul. Thank you ya Kak Friska. Baik banget sih. Ada Stacy, halo, selamat bergabung. Ada Bong Yukian, Leman Lina, kemudian Deconation. Ada juga Kak Marini Yuyun yang udah bergabung. Hai Ibu Yosefin Lazwardi dari Malang. Hai. Muah.
Ada Kak Yani Budi, ada Kak Stefani Teresia, ada TST 6011. Seshe dari Makassar juga kirim love banyak banget. Thank you banget Seshe. Wow. Ada, ya banyak banget nih teman-teman yang sayang sama kita. Aku mau balas dulu lambaian tangan mereka ya, Kak Cica ya. Boleh. Kita harus ini nih kasih semangat juga buat teman-teman. Iya nih ya, Iya. membalas lambaian mereka. Ada Kak Ina Sebastian, ada Kak Retno Sinta, Al Collection juga terima Ina. kasih. Oke, itu ya teman-teman kita ya. Tonton sampai selesai ya teman-teman biar dapat berkat secara tuntas. Baik Kak Cica, aku pengen nanya dulu sebenarnya kenapa sih topik atau tema kita malam hari ini adalah aku dan dia. Apa latar belakangnya Kak? Iya, Kak. Sebenarnya kan dalam hidup ini tuh cerita kita, cerita nggak? Halo? Ya, sebagai Hmm. Kakak tolong diulangin sebentar Kak. Tadi agak kepotong bagian awal. Ya coba mundur sedikit ya. tadi ceritanya kenapa malam ini kita ngomong. Oke, Soalnya oke, sinyalnya ini tadi apa Iya, iya. balapan Naik turun gitu. ya. Benar. Bisa diulang Iya, sedikit Kak. mumpung belum ada Boleh, 1 menit. boleh. Ya, jadi kenapa kita akan ngobrol tentang aku dan dia? Karena memang kan kehidupan kita ini sebenarnya intinya adalah tentang Tuhan, gitu. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan. Itu tujuan utama kita diciptakan. Nah, sebagai wanitanya Allah, sebagai perempuan yang yang sudah ada di dalam Tuhan, tentunya kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Semakin hari semakin deket, semakin hari semakin tahu, semakin kenal. Tapi rasanya nggak semudah itu ya Kak. Nah, aku punya pengalaman dan aku mau sharing maksudnya apa yang menyebabkan jadi aku dan dia nih, karena saya menemukan bahwa untuk bisa semakin kenal, semakin deket, semakin tiap hari tuh rasanya pengen ketemu sama dia, sama Tuhan, itu karena satu, rasa cinta. Bener gak sih Kak? Iya Nah, kan benar-benar. kalau Kita kita pasti punya punya hubungan. Nah, terutama kalau mungkin yang single-single nih, kalau lagi jatuh cinta, pasti kan pengen ketemu, pengen denger suaranya, Iya. ya kan? Nah, buat aku yang terpenting itu kita harus rasa cinta dulu. Karena apa rasa cinta? Karena rasa cinta itu menjadi faktor penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa terbebani, tanpa merasa dituntut. Orang lebih suka melakukan karena rasa cinta dibandingkan dari apa yang mereka tahu dan yakini. Contohnya nih ya Kak, misalnya kalau misalnya weekend ya kan, enaknya tuh sebenarnya kita Kayak tahu, sekarang ini ya. yes, kita tahu dan kita yakin bahwa kalau bangun pagi terus olahraga itu sehat. Tapi rasanya kita lebih sering didorong sama rasa cinta kita untuk tarik selimut lagi dan tidur lagi. Ya nggak sih? Iya. Udah Itu cinta otomatis. sama diri sendiri. Iya, Cinta sama udah diri udah sendiri. sudah otomatis dilakukan gitu loh Kak. Ya kan, untuk narik selimut lagi, untuk tidur lagi. Jadi seperti itu. Jadi rasa cinta tuh jadi penggerak kita otomatis. Nah, itu sebabnya juga maksudnya kayak gini. Dalam hal sehari-hari kita akan lebih enjoy ngelakuin yang lebih kita cintai, yang kita lebih passionate dibandingkan pekerjaan yang kita coba sebagai job desk semata kayak gitu. Kalau kita ngerjain sesuatu yang kita passion banget, yang kita cintai banget, itu kita pasti rela berkorban, bayar harga, pokoknya kita seneng banget ngelakuinnya. Kita akan lakukan dengan sepenuh hati lah, walaupun mungkin sampai lembur, sampai apa, kita akan lebih menyukainya. Nah, karena Tuhan tahu bahwa rasa cinta itu menjadi penggerak otomatis manusia, makanya Dia pun memberikan hukum atau peraturan yang dasarnya adalah cinta. Mungkin teman-teman sering dengar, sering baca bahwa kasihilah Tuhan Allahmu atau cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, akal budi, seperti itu Kak. Nah, tetapi teman-teman untuk bisa mencintai, apa sih yang paling kita perlukan untuk bisa mencintai seseorang atau bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati? Kita perlu namanya pembaharuan hati.
Hati adalah Setuju, perkara setuju. yang paling penting buat Tuhan. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman juga lihat ya, pelayanan yang paling efektif adalah pelayanan yang paling menyentuh hati. Teman-teman yang sudah pernah Mhm. ikut camp WB, itu pasti merasakan banget bagaimana hatinya tersentuh secara Iya, khusus. betul-betul. Ya kan? Dari sesi Pelayanan yang awal sampai sesi terakhir tuh bicara tentang pemulihan hati gitu ya. Hati yang baru, kemudian membuat hati kembali utuh yang tadinya hatinya mungkin retak dan patah gitu ya. Nah, itu ya, benar-benar ya, efektif banget pelayanan yang menjangkau iya, kita hati. jadi langsung langsung cepet menyadari, oh aku nih perempuan loh, aku nih wanitanya Allah loh, kayak gitu kan. Nah, perilaku saya pun bisa berubah kalau hati saya berubah. Ya, setuju. Nah, Karena semua mm-mm, bermula dari hati ya. Apapun, misalnya kita perempuan ini kan atau wanita, itu hati kita, istilahnya perasaan kita itu yang biasanya mendominasi kita gitu ya, yang membuat tersentuh, yes, gampang benar-benar, ya mungkin dipengaruhi juga gitu ya. Atau seringkali juga hal itu mempengaruhi hari-hari kita. Jadi kalau ngomongin ya, aku dan dia itu sebenarnya satu kesatuan ya, bukan kalimat yang dipisahkan dengan koma gitu ya. Aku iya, dan dia gitu, aku dan dia, bukan yang terpisah tapi jadi satu, jadi yes, komplit. Saya kayak kita tuh punya partner ya, aku dan yes. dia gitu kan, jadi ini kayak kita punya partner yang seiring sejalan. Tapi kita Oke. nggak bisa connect sama dia, nggak bisa jadi dan sama Mhm. dia. Ya kadang-kadang Mhm. bisa jadi aku atau dia. Tapi ini kan aku Oh dan iya, dia supaya bisa, benar-benar. kalau 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 biar bisa terkonek, maka hatinya harus connect. Makanya kalau teman-teman mau ngalamin perubahan dalam hubungan teman-teman dengan Tuhan, maka mulailah dari hatimu. Tumbuhkan rasa cinta Yes, di hatimu. setuju. Ya. Setuju. Apalagi di masa pandemi, ini kayak ujian dari sebuah cinta terhadap Yes. menggoncang hidup kita, menggoncang hati kita. Jadi kayak kita tuh dites, diuji, apakah benar masa pandemi ini kamu masih benar-benar dekat sama Tuhan? Atau justru malah makin jauh gitu ya? Apa iya Nah, masa pandemi ini hati kamu semakin diperbaharui dari sehari ke sehari? Atau sebenarnya hatimu makin remuk, hancur, dan tawar? Nah gitu ya, jadi kayak kita nah, masa pandemi ini cocok banget nih ngebahas topik ini ya. yes. Nah, dan bisa jadi latihan untuk kita semakin terkoneksi, makin mencintai dia gitu, Kak. Nah, kalau secara pribadi saya belajar untuk bisa semakin cinta sama Tuhan tuh paling saya suka tuh belajar dari nyanyian-nyanyian ziarahnya bangsa Israel. Nah, kalau teman-teman baca tuh biasanya di Mazmur banyak nyanyian ziarahnya bangsa Israel. Karena di dalam nyanyian ziarah itu secara pribadi ketika saya baca, menggalinya lebih lagi, saya bisa lihat gambaran betapa begitu dalam hasrat orang-orang Israel itu mau ketemu sama Tuhan. Jadi begini Kak Magda, latar belakang nyanyian ziarahnya bangsa Israel itu bermula bahwa pada waktu tertentu, saya kurang tahu sejarahnya, tapi pada waktu tertentu bangsa Israel itu yang ada di perantauan, orang-orang Israel yang ada di perantauan, mereka akan pergi pulang ke Yerusalem untuk melakukan ziarah, membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, secara tempat Yerusalem itu posisinya ada di atas bukit, Kak. Jadi orang Israel itu harus mendaki bukit untuk sampai ke kota Yerusalem. Nah, dalam proses mereka mendaki bukit menuju Yerusalem, mereka selalu menyanyikan lagu nyanyian-nyanyian ziarah. Di dalam nyanyian ziarah itu kontennya, konten liriknya, kata-katanya itu mengekspresikan rasa cinta mereka kepada Tuhan. Makin harusnya kan makin mendaki itu semakin lelah ya. Harusnya Betul, makin semakin mendaki itu berat. berat, tetapi justru semakin mereka mendaki di dalam setiap nyanyian ziarah, makin mereka mendaki, makin mereka mendekat dengan kota Yerusalem, mereka nggak semakin lelah, justru mereka semakin bersukacita, mereka makin bersemangat untuk Bersemangat. iya, rasa cintanya nggak berkurang sedikit pun. Nah, di dalam nyanyi mungkin teman-teman nanti bisa belajar di dalam Mazmur 84 itu kita bisa lihat di dalam
dalam Mazmur 84 tuh dibagi-bagi menjadi 3 bagian. Nah, di bait pertama itu ada di ayat ayat 1 sampai 5. Nah, nanti teman-teman bisa baca setelah IG live ini. Isinya tentang Itu judul desire. perikopnya rindu kepada kediaman Allah. Ya, ya, betul. Nah, di dalam ayat 1 dan 5 itu bait pertama itu temanya tentang desire, dibuka dengan kerinduan akan Tuhan sebagai awal perjalanan mereka. Jadi persekutuan dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan itu harus dimulai dengan rasa rindu kita kepada Tuhan, ya. Bahkan saking rindunya di ayat 1 sampai 3 tuh ada kata bilang ini, jiwaku tuh hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Waduh, kalau bahasa cinta tuh kayak, aduh, hatiku hancur dan remuk gitu ya. Saking rindunya pengen ketemu Tuhan. Nggak tahu deh, teman-teman pernah nggak punya pengalaman pengen ketemu seseorang tuh sampai jiwanya hancur gitu. Sampai segitunya ya. Iya. Nah, sebegitu kuatnya desire untuk ketemu Tuhan. Nah, kemudian di bait kedua teman-teman bisa lihat di bait kedua itu ayat 6 sampai 9 di dalam perjalanan. Ini ceritanya mereka udah di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan itu mereka ketemu di ayat ke-7 tuh mereka ketemu sama namanya lembah baka. Kering. Ya. Sebenarnya nyanyian ziarah ini hampir mirip sama perjalanan kehidupan kita gitu. Dalam perjalanan kita mencintai Tuhan itu kan gak selalu mulus ya, gak selalu momennya tuh pelangi gitu kan, gak ada hujan, gak ada badai, gak mungkin banget, pasti ada. Atau kadang-kadang apalagi kita dibawa rumputnya ke padang hijau dan gurun. tebal gitu ya. Iya. Iya benar. Nggak selalu di taman yang berbunga. Nah, itu juga yang dialami sama bangsa Israel gitu di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Ada kalanya mereka ketemu sama namanya lembah baka. Mereka nggak ketemu sama mata air, yang ada air mata. Tetapi janji Tuhan, air matamu akan diubah menjadi mata air. Artinya apa? Ya. Dalam perjalanan kita mencari Tuhan, sekalipun nanti kita ada di tempat yang kering, kerontang, yang sulit banget, yang rasanya aduh kok aku begini terus kayak gitu. Percayalah, apa yang kamu alami itu akan jadi mata air buat orang lain juga. Ya. Seperti itu. Nah, di bait terakhir, sebelum saya ke bait terakhir. Nah, di dalam perjalanan ziarah ini, dengan apa kita mendefinisikan diri kita, ya? Maksudnya gini, apakah kita dalam perjalanan ini akan menjadi seorang turis atau seorang musafir? Karena kalau seorang turis pasti jalan-jalan cuma karena pengen liburan aja, butuh piknik. Sekedar lewat. Yes. Tapi kalau seorang musafir, dia mengidam-idamkan perjalanannya. Nah, begitu juga dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen melakukan kegiatan rohani, itu biasanya cuma supaya hidupnya lebih balance. Tetapi, kalau orang Kristen musafir, Tuhan yang menjadi arah perjalanannya. Dia mengidam-idamkan perjalanannya, bahkan saking dia mengidam-idamkannya, dia akan menceritakan perjalanannya kepada orang lain, agar orang lain juga mau terlibat di dalam perjalanannya. Itulah orang Kristen yang menjadi orang Kristen musafir. Iya. Nah, jadi itu kalau bahasanya kita memberikan kesaksian gitu ya, cerita tentang bagaimana kita mengalami perjalanan itu. Ya, sekalipun kamu ada di lembah baka. Iya. Artinya dia nggak hanya cerita yang bagus-bagus gitu ya. Kalau turis tuh kesannya kayak yang bakal dia cari yang bagus-bagus gitu kan, hal-hal yang menyenangkan. Gitu. Tapi kalau tadi musafir lebih dari sekedar itu, bahkan hal beban aja dia juga bisa ceritain untuk bisa menguatkan orang yang mendengar. Ya, betul Kak. Nah, yang di bait terakhir dari nyanyian ziarah ini, di bait ketiga itu bicara tentang delight atau sukacita bersama dengan Tuhan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di ayat 10 sampai 11. Bahkan di sini dibilang ada kata pelataran, berdiri di ambang pintu. Bisa bayangin Kak Magda udah jauh-jauh mendaki, mungkin karena saking banyaknya orang sampai cuma bisa berdiri di pelataran. Tapi mereka
tetap suka, mereka tetap bersuka cita karena saking rindunya akan Tuhan. Gitu. Iya, Jadi iya, iya. Mazmur ziarah Dan itu ada ini kalimat bagus banget tuh, apa Kak, tuh Kak? ayat yang ke-11. Boleh. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada Ya. 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, sampai ini jadi lagu ya, jadi lagu Iya. favorit ya. Mm-mm. Seperti itu Kak Magda. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa belajar, ada banyak nyanyian ziarah. Ada banyak nyanyian ziarah ya yang di dalam Mazmur, mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lagi. Kayak gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Yans nih bilang headsetnya Kak Cica didekatkan ke mulut ya supaya bisa lebih kencang. Oke. Jadi tadi sampai di menit ini Kak Cica tuh cerita bahwa Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat 13 ini menolong banget untuk kita mengartikan apa sih yang menjadi highlight dari topik kita malam ini, aku dan dia. Satu, kita harus punya relasi yang seperti apa? Relasi yang benar-benar deket gitu. Jadi hati kita dulu beresin gitu ya. Hati kita dulu dibikin bersih dulu, hati kita dibikin baru. Jadi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita benar-benar dalam kondisi kita benar-benar butuh Tuhan gitu. Jangan sampai seolah-olah kita jalan bareng tapi nggak sehati, sepikir, seia, sekata, seperjalanan seolah bareng, tapi sebenarnya kita lagi nggak mikir ada partner kita si Tuhan yang tercinta ini gitu. Jadi di topik ini sebenarnya sahabat WB kita diajak untuk kembali memperbaharui hati kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, menilik lagi setelah hati kita diperbaharui, apakah kita sudah betul-betul melibatkan Tuhan itu seperti orang yang lagi butuh banget gitu. Ya, butuh tuh beda sama ingin ya. Ingin tuh selalu ya nanti kalau udah nggak diperluin ya udah taruh aja tinggal. Tapi kalau butuh tuh bener-bener nggak bisa hidup tanpa itu, gitu kan? Tanpa Tuhan nggak bisa hidup. Terus yang ketiga tadi yang poin ini ya tentang bagaimana kita punya kerinduan yang dalam, apa desire istilahnya gitu, yang lebih dari sekedar kita tuh pengen deket tapi kita punya kerinduan. Sampai bahasnya tuh kalau dilihat agak lebay-lebay gitu ya kalau anak zaman sekarang bilang ya. Iya, betul. Maksudnya itu, lebay banget sih ini peziarah ini ya gitu. Tapi zaman dulu sih aku pikir nggak lebay ya, karena zaman dulu tuh orang bener-bener murni kan, belum banyak noda dan celah seperti hari ini. Bener. Makanya terus tadi jadi lagu tuh ayat yang ke-11 Mazmur 84. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu tuh kalau udah nyanyi lagu itu ya rasanya air mata mau ditahan juga bakal ngalir aja gitu, auto ya, karena itu bener-bener kayak rindu banget gitu. Oke, sip. Kak, ini ada beberapa yang kasih semangat juga buat kita. Ada teman-teman perempuan tanpa koma, terima kasih. Ada Gaya, ada Malajaya, ada Pierre Rogahang, ada Nata Lolvi, terima kasih. Ada Leman Lina, makasih ya. Oke, banyak banget yang gabung. Ada Nesa Riupasa juga, ada Cesaria, Altresia Ririn, Rocky Siagian, makasih ya Kak Rocky ya. Halo Pak Rocky. Dan oh gitu ya, teman ya. Iya. Baik, dan semuanya aja deh yang udah join, thank you banget ya. Baik, kita lanjutin kalau begitu. Tadi sampai ke satu kebenaran yang benar-benar mendasari tentang aku dan dia. Nah, kemudian dalam proses kehidupan sehari-hari nih Kak Cica ya, dari tadi yang kita sudah dapetin ya kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Gimana tuh hari-hari Kak Cica dalam menghidupi atau istilahnya mengkomitmenkan aku dan dia ini? Boleh dong kita dengar kesaksiannya Kak Cica. Ya, apa namanya, mungkin cerita dulu kali ya tentang backgroundnya saya gitu kan Kak. Terlibat di pelayanan WB dari tahun 2006, join pelayanan sana sini kayak gitu. Tapi sebenarnya itu yang tadi aku bilang seperti Kristen turis gitu, supaya balance aja, sehingga saya nggak terkoneksi secara utuh dengan Tuhan. Kayak gitu Kak. Nah, di pelayanan WB ini saya bersyukurnya ada namanya modul 2.
itu yang membuat saya ada kok dalam komunitas yang terus membangun rasa cinta, hasrat kerinduan saya sama Tuhan. Nah, di dalam pelayanan, di dalam modul 2 pun dulu waktu tahun-tahun di awal-awal pembentukan modul 2 saya juga ikut gitu. Tapi waktu itu mungkin yang tadi saya bilang belum sepenuhnya gitu untuk terlibat di dalam pelayanan itu. Sampai akhirnya ada satu masa saya gagal nih menjalani sebagai anak Tuhan nih. Saya mengalami kegagalan, saya jatuh dalam dosa. Wah, pokoknya hancur banget deh. Kayak gitu. Harusnya anak Tuhan gak begitu. Nah, tapi saya bersyukur. Padahal udah WB juga ya waktu itu Iya, ya. udah WB loh. Udah pelayanan ke sana sini. Saya ikut tuh pelayanan ke kota mana, sama pemimpin pula. Aduh. Tapi ya itu ya. Saya bersyukur komunitas saya nih, terutama modul 2, yang komunitas yang menjadi support system buat saya untuk saya tetap di dalam track saya dalam perjalanan ziarah saya, di dalam perjalanan ziarah saya untuk ketemu Tuhan. Mereka mensupport saya untuk tetap ada di dalam track itu, di dalam perjalanan itu. Ada teman-teman rohani, teman-teman seperjalanan. Dan ini yang teman-teman juga perlu punya. Teman-teman perlu punya teman seperjalanan di dalam kehidupan ini untuk teman-teman tetap berhasrat kepada Tuhan. Karena kamu nggak bisa jalan sendirian kalau kamu nggak punya teman seperjalanan. Karena di dalam perjalanan itu kita butuh saling menguatkan. Benar nggak, Kak? Kayak Iya gitu. dong, kita butuh partner kayak yang di topik-topik modul 1, modul 2 tuh juga saya butuh kamu, kamu butuh saya. Itu ada di modul 2. Ya. Setiap kita butuh orang lain untuk bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berubah. Sorry, ya, bertumbuh dan berubah. Berubah. Nah, ketika saya gagal, jatuh dalam dosa, saya bersyukur punya ibu rohani ya yang menerima saya apa adanya, menerima kegagalan saya, bukan hanya saat saya menang, tapi saat saya gagal, dan saya dibentuk sama dia, saya dididik sama dia untuk saya bisa survive, untuk saya bisa bangkit. Kemudian juga ada teman-teman rohani, teman-teman modul 2 yang juga kebetulan waktu itu teman modul 2 saya satu gereja sama saya, menjadi penopang buat saya, yang istilah kata seperti menjadi kaki buat saya untuk saya bisa tetap melangkah di saat saya merasa sangat gak bisa lagi untuk melangkah kayak gitu. Bahkan di titik terendah dalam kehidupan saya tuh sampai saya bilang kayaknya gue nggak usah balik lagi deh ke gereja ya, gue cari gereja baru aja deh, gue gereja yang lain, kan gue mulai lagi dari nol nih, gue sih udah bertobat nih, gue udah tahu gitu. Karena kenapa saya bisa mengalami itu, ya itu Kak Magda ingat power statement 3 dosa Hawa kan, dosa adalah dosa, setiap dosa ada akibatnya. Allah kita dosa tuh bukan kelemahan. Ya, dosa itu Allah itu setia dan adil. Dia setia mengampuni dosa, tetapi dia juga adil. Ya, ada konsekuensi yang harus kita jalani akibat dosa itu. Nah, saya menjalani konsekuensi itu, tapi luar biasanya Tuhan gak biarin saya sendirian. Dia kirim orang-orang yang tetap mensupport saya, membuat saya tetap bangkit, tetap saya bisa melangkah lagi. Bahkan teman saya bilang gini, kalau mesti keluar gereja, kata dia gitu. Kalau lu pindah gereja, lu keluar gereja, firman Tuhan jadi gak nyata dong, Cak. Karena kan yang ada di gereja itu harusnya bukan orang yang sempurna. Gitu, firman Tuhan yang bilang kalau orang benar jatuh dia tidak akan tergeletak, itu jadi gak nyata dong, Cak. Lo harus balik. Teman-teman saya bilang gitu, lo harus balik supaya firman itu jadi nyata. Nah, dengan ada support dari teman-teman, support dari ibu rohani saya akhirnya bisa kembali ke gereja saya. Bahkan saya bisa kembali melayani di sana. Itu semua bukan karena kekuatan saya, itu benar-benar itu semua karena kemurahan Tuhan. Seperti itu, Kak. Baik, karena dari situlah sebenarnya perubahan hidup kita pada akhirnya terlihat ya. Jadi gimana kita yang dulu, kemudian pernah jatuh, habis itu kita bangkit lagi, istilahnya ya yang dulu kita pernah jadi terang, terus habis itu suatu momen kita gelap, terus kita jadi terang lagi gitu. Dan orang tuh ngelihat bahwa hidup kita tuh bukan hidup yang tadi hanya di lembah sukacita terus, di rumput hijau, tapi kadang kita ada di lembah kekelaman, tapi berikutnya kita dibawa kepada sebuah pemandangan atau kesempatan yang baik untuk kita bertobat dan memperbaiki diri. Jadi itu memang, kayak buah, gimana Kak?
Iya, jadi saya melihat dari kisah saya ini memang kita nggak didesain untuk sendirian ya Kak. Kita butuh orang lain untuk Mhm. bisa kita berjalan bersama-sama gitu. Betul, betul. Secara pribadi kita butuh Tuhan, secara sosial kita butuh saudara-saudara Ya, kita untuk betul, menopang tepat. dan menolong dan saling untuk mempraktekkan firman yang kita tahu. Soalnya kita tahu banyak firman, tapi kalau kita nggak punya sesama untuk jadi partner praktek itu juga gimana orang bisa tahu gitu ya? Gimana orang bisa Iya, ngerasain firman itu kita sendiri hanya misalnya katakanlah dengan orang, tidak ada dalam komunitas, ya bakal sulit untuk orang tahu terang kita akan bercahaya, yes, kira-kira gitu sih. Mhm. Nah, kalau ngomongin tentang komunitas nih ya, kan ya, sebenarnya tuh kita hari-hari ini komunitas komunitas tuh kan banyak. Apalagi mm-mm. di masa pandemi ini tiba-tiba tuh komunitas yang tadinya nggak ada jadi ada. Apalagi sekarang serba virtual. Nah, gimana sih Kak Cica untuk istilahnya memberi catatan kepada teman-teman? Komunitas seperti apa yang sebenarnya pada akhirnya nolongin kita? Karena sekalipun gini ada kan komunitas yang dia komunitas rohani tapi ada syarat-syarat tertentu. Misalnya kita sudah melakukan satu kesalahan tuh kayaknya bakal digituin terus-terusan gitu ya, bakal Mm-mm. dianggap bahwa kita ya emang misalnya kita satu momen kita Hmm, berdusta, terus kita dianggap mm-mm. bahkan berdusta terus gitu ya. Nah, misalnya seperti apa tuh kita untuk bisa memilih komunitas yang baik, saran dari Kak Mm-mm. Cica? Ya, memang kita kan nggak bisa ya hidup sendirian, kita butuh teman untuk support kita tetap bangkit. Nah, kalau saya, yang saya lakukan yang pasti pertama adalah kita doain dulu nih, Tuhan, aku butuh komunitas yang sehat, butuh komunitas yang bisa menopang saya untuk semakin dekat sama Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan akan beri kita discernment, Tuhan akan beri kita kepekaan untuk bisa melihat komunitas mana yang membawa kita semakin dekat sama Tuhan, semakin membuat kita berhasrat atau semakin kita semakin mencintai Tuhan, kayaknya pengen ketemu Tuhan. Nah, itu sudah pasti itu komunitas yang sehat. Nah, makanya itu sebabnya aku bilang doa, bawa dalam doa. Doain dulu, Tuhan aku butuh komunitas, teman, partner yang bisa membawa aku semakin dekat sama Tuhan. Setelah itu, tapi satu hal yang terpenting ya teman-teman, nggak ada komunitas yang sempurna. Pada dasarnya seperti itu Nah, Kak. itu dia. Kayak misalnya Nggak gini, ada. kan ini WB tuh banyak banget ya modul 2 ya, apalagi Mm, si era virtual ini kita bisa ikut WB mana aja. Misalnya saya di Jogja, saya bisa loh mm-mm. ikut WB Jakarta Utara, begitu juga Ya, sebaliknya. Nah, seolah-olah kita nyoba WB Jogja, oh kok gini juga ya, terus aku mau pindah deh ke WB Makassar. Kok gitu juga sih? Pindah lagi ke WB Solo. Oh gitu juga sih gitu ya. Terus semua WB aduh, keliling-keliling dijajanin gitu. kota ya. Padahal aku tuh inget tuh lah yang barusan Kak Cica bilang, tidak ada tuh komunitas yang sempurna. Yang ada adalah Ya, kesediaan kita, kerelaan kita ya, untuk bertumbuh dan belajar serta mau yes, berubah di dalam komunitas betul. itu. Tadi kan Kak Cica bilang gitu. Betul, karena percayalah di dalam komunitas itu Allah bisa, yang Roma 8 ayat 28, Allah bisa bekerja, Allah bisa pakai teman-teman kita untuk bisa mengubah, membentuk karakter kita menjadi yang seperti Tuhan mau. Gitu. Jadi kalau teman-teman nunggu nyari komunitas yang sempurna, aduh nggak bakal ketemu. Atau nunggu ibu rohani yang sempurna, nggak bakal ketemu. Karena ibu kita yang di dunia aja, yang sehari-hari kita temui aja, yang melahirkan kita aja nggak sempurna. Kayak gitu. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan. Tetapi kita butuh teman-teman untuk saling menguatkan, yang mau terbuka, siap ditegur, diajar, itu yang terpenting. Oke, wah menarik sekali. Kalimat terakhir loh yang menolong kita untuk aku dan dia ada dalam komunitas yang siap untuk kita ditegur ya, kita dimuridkan, kita dibantu untuk next level, kita siap untuk disemangatin dan ya komunitas di modul 2 itu yang menolong kita yaitu komunitas di Wanita Bijak. Ya. Omong-omong untuk gabung di komunitas Wanita Bijak di modul 2 gak usah nunggu pernah ikut camp pembinaan ya Kak Iya, Cica. Ini terbuka betul. buat semua wanita Betul. berbagai usia.
Dan di era Silakan langsung virtual ini join. menolong banget, bener. Di era virtual ini nolongin banget. Tinggal DM akun IG-nya Wanita Bijak Indonesia, nanya, misalnya saya lagi di kota Bandung nih, ada nggak komunitas WB Bandung, misalnya gitu ya. Boleh nanti langsung dikomunikasiin sama tim Bandung. Yang ada misalnya saya lagi di Malaysia nih, ada nggak WB Malaysia? Nanti bisa dikomunikasiin gitu ya. Jadi bahkan kita bisa loh yang ikut, misalnya kayak ada tuh ya di WB Jogja itu ada satu temen dari WB Samarinda. Setia banget Wow. untuk gabung di modul 2. Nah itu juga di era pandemi ini terjadi gitu. Jadi Yes. komunitasnya lintas pulau. Ketemunya lewat Zoom. Wow, iya ya Iya. Kak. Jadi perintah Tuhan yang sampai ke ujung-ujung bumi jadi tergenapi ya rasanya di era Iya pandemi bener. ini. Setuju. Oke deh. Wah, Kak Cica menarik banget nih sharingnya Kak Cica. Kesaksiannya juga benar-benar menguatkan bahwa kita harus ada dalam komunitas yang menolong kita untuk memberi atau memiliki kasih tanpa syarat gitu ya, menerima kita apa adanya. Kemudian juga di situ praktek untuk kita bisa menunjukkan bahwa hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita butuh Tuhan, dan dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 13 tuh makin menguatkan kita untuk yuk kita melibatkan Tuhan lebih lagi gitu. Jangan hanya saat kita sakit, saat kita lagi menderita, saat kita lagi kesusahan, baru deh kita butuh Tuhan. Tapi saat kita sehat, saat kita lagi jaya, lagi kuat, lagi perkasa, lagi cantik, lagi begitu, kita seolah-olah Tuhan disimpan rapat-rapat gitu. Padahal dalam suka dan duka kita pasti butuh Tuhan. Yes. Oke, baik. Thank you banget Kak Cica. Sebelum kita Sama-sama, berpisah, Kak. kita mau akhiri dengan berdoa. Yes. Yuk Kak Cica yang pimpin doa ya. Iya, yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sharing kami malam hari ini. Kami berdoa biar apa yang kami obrolin malam hari ini tuh bisa jadi berkat, bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mendengarkan siaran IG Live ini. Tuhan, kami berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan rasa cintanya kepada Engkau semakin hari semakin bertambah, dan juga mereka mulai menemukan orang-orang yang tepat Tuhan untuk mereka bertumbuh, orang-orang yang tepat untuk mereka berjalan bersama, bertemu dengan Engkau, dan membuat mereka Tuhan semakin mencintai Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Cica, terima kasih banyak. Yes, Tapi terima sebelum kasih, Kak Cica, Kak. sebelum Kak Cica live atau menekan tanda silang, kita mau say thank you dulu kepada teman-teman kita, sahabat WB. Ada Lukman Setiawati, ada Francisca Erianti Silaban, ada Lulu Simamora, terima kasih. Stephanie Miko. Kemudian yang udah pencet love ini, thank you banget ya, diberkatilah jempolnya. Ada Eka Maidena, Aling 63, Ani Jenelin, Elka Rantung, Wow. ada Huta Galung Kesya, ada Yola Leuterbach, ada Teresia Mandolang, ada Yols Melonia, Halo, Catherine Yols. Loinch, Yola Anita, Veronica Agnesia, dan semuanya IJC yang udah nonton, thank you banget ya. Semoga diberkati, dan kita ketemu lagi Sabtu depan dengan sahabat BB lain yang pasti juga memberkati. Kak Cica, selamat Oke. berakhir Yes. pekan, sehat selalu, Terima Tuhan kasih, memberkati Kak. ya. God bless you. Bye. Bye, God bless you Kak Cica. Puji Tuhan. Wow, gimana sahabat BB? Seru banget kan? Seru dong. Ini musiknya kenceng amat. Untung saya nggak latah ya sahabat BB ya. Iya, sekali lagi terima kasih Kak Cica. Saya lagi loading ini jadi terlalu keras ya. Tapi semoga ini nggak terlalu keras ya. Oke, sahabat WB, kita masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit lagi. Saya akan menggabungkan siaran bareng dengan Kak Yuyun. Ini salah satu sahabat setia yang selalu hadir di Instagram Wanita Bijak Indonesia. Saya cari dulu Kak Yuyun. Oke, sahabat dulu ya. Ada kabar gembira apa ya pekan ini ya? Mari kita simak bersama. Saluran berkatmu, ku mau jadi teladan bagimu dalam berkat.
perkataan perbuatan, sikap hati dan kemurnian. Ku mau jadi saluran kasihmu. Kita tunggu Kak Yuyun dulu ya. Nah, ini dia. Menyatakan Iya, Kak Yuyun mah jalan-jalan kemana dulu sih? Udah segera masuk, udah tak bukain pintu. Oh gitu ya. Iya, gimana kabarnya Kak Yuyun? Puji Tuhan, kabarnya luar biasa. Luar Sehat biasa, ya, Kak. puji Sehat. Tuhan. Walaupun dalam beberapa hari ini Jakarta sangat panas banget. Oh gitu, Jogja juga panas banget Ya, Jogja. panas banget. Tapi bersyukur sore hari ini tadi sudah diguyur hujan. Jadi rada adem sedikit. Oh iya iya Tapi iya, syukur, oke deh. mau panas, Benar, mau benar, hujan, kita benar. harus tetap mengucap syukur. Ya. Amin, betul. Oke deh Kak Diberkati Yuyun, ada banget ya kabar dengan gembira apa nih sharingnya hari Kak ini? Cica. Oh iya dong, aku juga Ya diberkati dengan sharingnya banget. Kak Cica, ya. Jadi semakin Betul. menyadarkan kita bahwa ya benar kita perlu wah keren kacamatanya. Biar nggak bosen. Tadi sama Kak Cica kacamatanya tak lepas. Oh gitu. Jadi sekarang dipakai. Iya. Ya bersyukur aja sahabat WB, jangan lelah untuk kita terus bertumbuh di dalam komunitas ya, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi maupun komunitas ya. Kabar gembira yang saya bawa hari ini, ada satu kabar gembira, yaitu ada satu buku baru. Ini kebalik Pak Kak. Oh iya benar, Ini karena mirror saya ya. bawa, saya nggak bisa mirror di kamera saya nih. Jadi buku ini judulnya Forgiving What You Can Forget. Mengampuni apa yang tidak bisa Anda lupakan. Seringkali Mengampuni apa yang tidak bisa Anda apa yang tidak lupakan. bisa- Iya, banyak kan Kak memori-memori yang membuat kita terluka, trauma-trauma itu kan sulit untuk kita lupakan pastinya, gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa belajar untuk mengampuni Iya dengan iya. apa yang tidak bisa kita lupakan, terutama hal-hal yang membuat Betul, kita betul. terluka, hal-hal yang mengecewakan kita, yang membuat kita sakit hati mungkin. Jadi temukan bagaimana cara melanjutkan kehidupan berdamai dengan memori-memori menyakitkan dan kembali menciptakan kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan tentunya, dan juga komunitas yang mendukung kita gitu. Jadi ini buku Setuju, sangat setuju. bagus banget. Itu bukunya Ini- cukup tebal ya ternyata ya. Iya, tapi isinya bagus Kak, isinya bagus, dan ini sih recommended ya gitu. Jadi ini buku Iya. sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan nilai pembinaan kita ya Kak, di di sesi problema emosi wanita ya gitu kan. Kita belajar mengampuni, belajar untuk Betul. kita lepas dari trauma-trauma masa lalu gitu. Itu Dari- ngomong bukunya bisa dibeli di mana? Ada Kak, di Tokopedia sudah ada. Di Tokopedia, Oh, Wanita gitu. Bijak Store, ya. Mhm. Jadi langsung aja meluncur ke Tokopedia Wanita Bijak Store, bisa dapat free ongkir loh Kak di sana. Kalau belanja di Tokopedia. Lumayan banget. Lumayan. Sambil nanti beli buku, beli masker, bisa beli tas, beli batik, Iya, beli kalung. betul. Wah, jadi banyak yang kita bisa beli ya. Selain itu juga bisa ada cashback juga. Jadi dapatkan banyak promonya tuh di Lumayan. Tokopedia. Iya, lumayan. Atau kalau mau langsung ke WhatsApp call center-nya juga bisa di 081210500789. Langsung aja, atau lewat DM juga boleh, tanya-tanya itu buku bisa dibeli mana, bisa beli langsung nggak, harganya berapa, bisa bagaimana cara mendapatkannya, langsung aja Emang tanya. harganya berapa tadi belum disebut ya? Oh, harganya 80.000 Kak. Oke, 80.000 rupiah saja. Ya, itu 2 kali kita Oke, makan. Kak. Iya, cukup lah. Oh, buat iya. ibu. Sangat memberkati kita Kak. Sangat memberkati banget. Betul, ini betul, buku. betul, betul. Jadi bisa dapatkan di Tokopedia atau Wanita Bijak Store. Untuk pemesanan bisa di WhatsApp juga, atau bisa ke DM Instagram Wanita Bijak Indonesia itu. Dan juga dapatkan produk-produk yang lainnya Kak di toko kita ya, di Wanita Bijak Store Indonesia itu Kak. Baiklah. Malam ini yang mau dikasih tahu produk apa lagi selain buku?
Untuk buku hari ini produknya buku aja. Kalau yang lain ada masker, Oh ada iya ya. tas seperti yang tadi kakak sebutkan juga ya. Ada buku. Terus kemudian ada banyak yang lainnya juga, buku-buku yang lainnya juga ya. Bisa langsung dicek aja. Cek toko Wanita Bijak Store. Bukan cek toko sebelah ya, tapi cek toko Itu nih Wanita judul Bijak film. Store. Iya, itu judul film. Makanya jangan cek toko Oke. sebelah. Cek Wanita Bijak Store, toko Wanita Bijak ya. Oke. Dan info yang berikutnya yaitu saya mau informasikan buat sahabat WB bahwa sekarang itu sudah terbit Kak, e-tabloid Kak. Tabloid Wise Woman Kak, Oh yang iya. biasa setiap kali kita Elektronik camp, tabloid ya. setiap kali kita camp kan dapat itu Kak tabloidnya. Nah sekarang Mm-mm. ada terbit dalam bentuk e-book Kak. Nggak kelihatan ya Kak? Oh, kelihatan Nih. sih, kelihatan. Iya. Electronic book, iya. Ya. Nah, itu Jadi cara buat ngedapatinya gimana atau bisa ngedownload di ngedapatinya mana? bisa Kak didapatkan di aplikasi Kak atau website Aplikasi ya, Wanita Bijak aplikasi Wanita yang bisa Bijak. di-download. Ya, di-download atau di websitenya www.wanita.wanitaBijak.org. Dapatkan buletin ya, tabloid Wise Woman ini dalam bentuk elektroniknya ya, bisa didapatkan. Itu free Kak, bisa semua sahabat WB bisa dapetin gitu kan. Tinggal download aplikasinya, kita buka gitu. Dan ada banyak sekali artikel dan renungan-renungan yang sangat memberkati dan juga update dari kegiatan Wanita Bijak selama beberapa waktu gitu. Jadi selamat menikmati. Kemarin itu Kak ada cerita loh Kak bahwa ada ibu-ibu di daerah mana ya, di daerah luar Jakarta, luar Jawa, luar Jakarta ya. Itu mereka itu ada satu komunitas ibu-ibu, mereka sangat diberkati dengan tabloid ini Kak, tabloid Wise Woman ini dengan renungan-renungannya yang sangat memberkati. Mereka sangat diberkati ibu-ibunya itu. Jadi mereka punya sampai nanyain, ada nggak yang edisi lama-lama gitu kan? Bolehlah kita dapat edisi yang lama-lama karena kita sangat diberkati dengan isinya gitu. Jadi walaupun ini cuma tabloid tapi itu luar biasa, isinya sangat memberkati. Jadi sahabat WB, ayo kita mulai dapatkan berkatnya di tabloid ini gitu kan. Ada renungan-renungan karena ini memang dibuat untuk sahabat WB supaya memang bisa jadi berkat, memberkati sahabat WB. Kemudian Puji Tuhan. lain ini, iya, sekarang juga lebih enak Kak, kita bisa dapetin itu secara free. Tinggal buka aja handphone kita, tinggal buka dulu, terus kita bisa lihat langsung menikmati artikelnya, kita bisa dapatkan artikelnya. Kemudian yang berikutnya nih, ada satu lagi informasi kabar gembira yang saya mau sampaikan. Nih, hari Senin Kak, nanti tanggal 5 April. 5 April seperti biasa Kak, Yayasan Wanita Bijak Indonesia akan mengadakan Zoominar. Gitu. Zoominar ini diadakan sebulan sekali Kak, dan terbuka untuk umum. Bukan cuma sahabat WB, bukan cuma kita para wanita, sahabat WB yang wanita, tapi semuanya. Karena Zoominar ini topik-topiknya juga sangat luas dan sangat artinya yang pria-pria juga kalau butuh belajar boleh ikut gabung ya? Boleh. Anak-anak, remaja, pemuda-pemuda gitu boleh ya? Sangat boleh. Kalau yang bulan lalu itu kan bulan Maret kan tentang bagaimana kita makanan yang sehat kan. Itu saya sangat diberkati banget Kak. Itu kan jadi wah gimana kita mengatur pola makan kita, menjaga tubuh kita dengan sesuatu yang sehat gitu. Terus sebentar lagi apa itu namanya? Oh, yang bulan depannya nih, bulan April itu seminarnya itu Keep Up the Good Work. Kelihatan nggak Kak? Keep up kelihatan the dikit. good work. Nanti bisa dibaca di feed Instagramnya Wanita Bijak Indonesia ya. Betul, informasinya ada di sana ya. Keep Up the Good Work ya, dengan pembicaranya bersama Ibu Maimunah Natasha. Ini pendiri dari Hagai Institute ya Kak ya, kalau sahabat WB tahu ya Ibu Maimunah ini. Jadi pasti ayo segera daftarkan diri Anda ya untuk bisa ikut. Langsung aja ada isi link pendaftarannya ya via Zoom ya. Ini namanya juga Zoominar, jadi via Zoom gitu. Jadi segera sahabat WB, ayo
segera daftarkan diri Anda. Karena tempatnya terbatas Kak, jadi harus segera gitu kan. Jangan sampai ketinggalan dan kelewat gitu. Ya, itu Kak informasi. Wah, komplit banget infonya. Mulai Iya, dari ada buku, terus juga acara Ibu Zoominar Letin, tadi, Zoominar, dan Ibu Letin. Oke, Ibu semoga Letin juga. informasinya bermanfaat ya, Sahabat WB. Oke, Kak Yuyun, wah terima kasih sekali ya buat kelengkapan info terupdate dan terkini. Ya. Nanti Sabtu Kak. depan kita jumpa lagi dengan kabar baik lainnya yang harus kita bagi-bagikan atau harus kita sampaikan kepada semua sahabat WB ya. Oke, Kak Yuyun, sebelum kita berpisah nih, kita mau say thank you dulu buat Vanessa Arga, buat Lehin 94, ada Anfas, terima kasih, Tambuna Nerlina, bagus banget namanya. Nikita Rohagang, lalu ada Ruth Octaviana, terima kasih. Lulu Simamora kasih smile dan juga hook buat kita, thank you ya Lulu. Ada Eki Lumban, dan ini yang paling setia juga ada Perempuan Tanpa Koma, terima kasih banyak ya. Dari awal sampai sekarang masih nonton. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, oke deh Kak Yuyun, thank you banget. Hati-hati di jalan Kak Yuyun. Silahkan klik tombol silang. Happy weekend too. God bless you too Kakak. Puji Tuhan ya sahabat BB. Selesai sudah Instagram Live malam hari ini. Dan saya percaya, saya yakin sahabat BB pasti diberkati. Nah, sebelum kita berpisah, saya mau ajak kita yel-yel dulu biar semangat ya. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Saya Magdalena Krisinda pamit, ketemu lagi Sabtu depan jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat hanya di channel Instagram Wanita Bijak Indonesia. Jangan lupa juga follow YouTube channel dari Wanita Bijak ya. Akun YouTube channelnya adalah Wanita Bijak Indonesia. Dan satu lagi, jangan lupa download aplikasi Wanita Bijak dari Play Store, gratis ya, downloadnya gratis, dan bisa tuh baca renungan setiap hari, informasi-informasi terbaru, bahkan Ibu Letin juga ada di aplikasi Wanita Bijak. Oke ya, kayaknya udah semuanya saya sampaikan. Terima kasih juga buat Steve Rusli ya. Ada Kak Yuliani Halim juga, terima kasih. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.